Bank of Japan telah mengagetkan investor di seluruh dunia. Halo semua, nama saya Darta Wijaya dengan Arco Investment. Di video kali ini saya mau menjelaskan secara singkat dan jelas tentang yen carry trade. Ya, ini adalah topik yang saat ini sedang viral dan hot di financial market. Jadi yen carry trade itu adalah strategi di mana kita pinjam uang dari negara yang memiliki suku bunga rendah untuk di-convert dan diinvestasikan di negara yang memiliki interest rate yang tinggi. Ya, selama belasan tahun, suku bunga Jepang itu di angka 0%, bahkan saat ini minus 0,1%. Artinya, biaya untuk mendapatkan utang itu sangat rendah atau hampir tidak ada. Ya. Lalu kita akan alokasikan uang tersebut ke negara yang memiliki suku bunga yang tinggi untuk mendapatkan profit, di mana perselisihan suku bunga tersebut akan menjadi profit margin kita. Oke, cukup simpel ya guys. Strategi ini adalah strategi yang digunakan investor secara global ya, karena ini adalah strategi yang cukup safe ya, dan juga cukup profitable ya. Nah, selain itu, karena Japanese interest rate itu di angka yang sangat rendah, biaya untuk utang itu sangat rendah dan hampir tidak ada. Dan karena ingat ya teman-teman, ekonomi kita itu, sistem ekonomi kita itu adalah debt based economy. Artinya uang baru itu dihasilkan dari utang ya. Dan karena biaya utang itu sangat rendah atau hampir tidak ada, banyak utang yang dibikin. Utang, 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 utang. Dan ini meningkatkan M2 money supply Japanese yen untuk naik sangat cepat. Ya. Dan karena M2 Japanese yen itu naik cepat, nilai uang yen itu depresiasi dengan cepat. Ini adalah alasan ya mengapa beberapa tahun ke belakang nilai yen itu melemah dibanding currency lainnya. Ya, rupiah menguat dibanding yen, dolar menguat dibanding yen. Ya, kenapa? Itu bukan kitanya yang menguat, bukan dolarnya yang menguat, tapi itu adalah yennya yang depresiasi lebih cepat. Begitu guys. Ya. Lalu bulan lalu, Juli 2024, Bank of Japan memutuskan untuk naiki suku bunga ke angka 0,25%. Ini adalah keputusan yang mengejutkan investor secara global karena kita tidak expect Bank of Japan untuk menaiki suku bunga setinggi ini. Ya, hasilnya apa? Karena suku bunga membuat utang ya, suku bunga yang lebih tinggi membuat utang menjadi lebih mahal ya. Artinya percetakan M2 money supply Japanese yen itu akan lebih tertahan ya. Dan karena itu kita bisa lihat Japanese yen menguat ya beberapa minggu ke belakang ini ya, 2 minggu ke belakang ini ya. Also, karena banyak trader yang shorting Japanese yen, karena Japanese yen kan selalu depresiasi ya. Depresiasi itu lagi cepet banget karena suku bunga itu di minus 0,1%. Tetapi setelah Bank of Japan pivot, naiki suku bunga, ya, trader yang short Japanese yen, semua trader itu terpaksa untuk close posisi short mereka. Jadi mereka harus buy, ya. Dan ini membuat ya, buying pressure ini membuat yen menguat dan naik ke atas, ya. Jadi logikanya seperti itu, guys. Oke, jadi karena suku bunga yennya naik ya, suku bunga Jepang naik, ini membuat percetakan uang menjadi lebih rendah, membuat depresiasi uang menjadi lebih rendah ya. Jadi trader-trader yang tadinya bearish terhadap yen saat ini berubah shiftnya menjadi sedikit lebih bullish karena interest rate saat ini sedang meningkat ya, sedang naik. Lalu interest rate yang tinggi akan membuat cost of loan menjadi lebih rendah ya. Artinya biaya utang ya, yang biaya utang baru atau biaya utang yang saat ini sedang beredar itu akan menjadi lebih mahal. Dan biasanya ini akan melambatkan perkembangan ekonomi ya. Dan dengan itu, jika ekonomi makin lambat dan makin lambat dan makin lambat, ada kekhawatiran terjadinya resesi ya. Dan itu adalah alasan mengapa Nikkei 225 Stock Market Index crash minus 28% sejak keputusan Bank of Japan untuk menaiki interest rate di Jepang. Ya. Jadi ini semua ada korelasinya guys. Semuanya ada korelasinya. Suku bunga yang tinggi akan menguat nilai Japanese yen ya. Dan kita bisa lihat price market langsung price in kenaikan suku bunga tersebut. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan nilai mata uang, tapi akan melambatkan ekonomi
Ya, ini adalah alasan mengapa Nikkei 225 stock index crash minus 28%. Karena untuk pertama kalinya setelah belasan tahun suku bunga Jepang di atas 0%. Ya, jadi ini adalah pivot yang cukup unexpected ya. Kalau di angka 0,1% itu masih normal, tapi 0,25% itu adalah tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibanding ekspektasi investor secara global. Makanya tiba-tiba spiking ya. Yen tiba-tiba spiking, Nikkei tiba-tiba crash. Seperti itu. Oke. Lalu kok bagaimana kripto kok? Jangan bahas ini doang kok. Jangan bahas yen doang. Kriptonya bagaimana? Oke, sekarang kita bahas tentang Bitcoin ya. Jadi ini kan channel kripto ya. Jadi kita harus bahas tentang Bitcoin. Jadi Bitcoin minggu lalu naik 11% dalam satu hari. Menurut saya ini adalah kenaikan yang overextended ya. Jadi saya forecast minggu ini akan sedikit koreksi sampai nanti Bitcoin akan pelan-pelan recover ke atas ya, karena jangan lupa kita sedang berada dalam siklus halving, di mana di tahun halving Bitcoin selalu menguat ya. Jadi yang tanya bagaimana Bitcoin, outlooknya bagaimana kok? Masih bagus, view saya masih bullish, masih boleh di hold ya. Pastinya disclaimer on. Oke, jadi ini adalah video singkat sampai sini saja. Oh, oke, masih ada satu lagi ya. Jadi Bitcoin long term view. Jadi ini saya kasih bonus buat kalian semua ya. Jadi Bitcoin short term look, menurut saya masih bisa koreksi ke level 5756, koreksi turun ke bawah sini sebelum nanti pelan-pelan akan recover ke atas. Ini secara short term. Secara long term, kita bisa lihat Bitcoin membuat pola head and shoulders yang sangat besar, di mana setelah harga breakout di level sini, which menurut saya akan datang di September bulan depan. Menurut saya September bulan depan Bitcoin akan breakout. Dan di saat breakout, potensinya by the end of the year, di akhir 2024, Bitcoin bisa mencetak 100.000. Ya, Bitcoin bisa naik ke level 100.000 dolar per coin. Oke, jadi ini view long term saya. Kita sedang membuat pola cup and handle yang cukup cantik ya, dimana di saat ini breakout kita akan masuk uptrend yang sangat kuat ya. Itu adalah, dan fase itu adalah momen dimana Bitcoin akan naik terus, naik di luar ekspektasi kita semua gitu. Jadi sabar, hold terus, dan kalau ada peluang, jadi kalau ada cash yang nganggur, boleh menggunakan koreksi ini untuk tambah posisi dan akumulasi Bitcoin. Oke, sampai sini saja. Jika teman-teman mau belajar lebih dalam, silakan cek website saya untuk daftar ARK online class. Benefitnya bagi kalian member itu sangat banyak ya. Jika tidak mau, teman-teman bisa join Discord community saya, di mana teman-teman akan mendapatkan edukasi gratis. Sampai sini saja, thank you semua, sampai jumpa di video selanjutnya.